Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا ورزقنا حلالا طيبا مباركا آمين يا رب العالمين. Jemaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga berkat karunia nikmat Allah kita dapat berkumpul, dapat menghadiri, dapat mengikuti taklim sebagaimana biasa. Karena Nabi dalam satu riwayat mengatakan, orang yang paling berat siksaannya, berarti kalau disiksa masuk mana? Masuk neraka, berarti kan gak mungkin disiksa masuk surga kan gitu. Kata Nabi, orang yang paling berat, paling dahsyat siksaannya nanti adalah rajulun, orang yang mereka memiliki waktu luang, memiliki waktu yang sangat luang, yang sangat luas, tapi tidak mau datang ke majelis ilmu. Artinya apa? Kalau kita memang tidak ada agenda, tidak ada kesibukan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi hadirnya kita di majelis ilmu, maka wajiblah kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena kalau tidak, Ustaz saya sibuk kerja, ada kerjaan dong. Ustaz saya sibuk anu dan sebagainya, artinya ada kerjaan. Ini orang yang memang memiliki waktu yang luas, waktu yang luang untuk dapat hadir di majelis ilmu, tapi dia nggak mau. Mendingan di rumah main HP gitu ya, tiduran, nonton TV dan sebagainya. Sementara waktu taklim, waktu nuntut ilmu sudah ada. Nah ini, jadi kata Nabi melaknat juga tuh. Nabi menggambarkan bahwa rajulun, ya, orang itu Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dia akan mendapatkan siksa yang teramat sangat dahsyat. Orang yang memiliki waktu namun dia tidak mau hadir di majelis ilmu. Maka oleh karenanya mudah-mudahan kita memiliki waktu luang kan gitu. Ya, bagi yang lainnya ya sibuk dengan apa? Dengan pekerjaannya, ya, dengan mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka itu dikecualikan. Gitu kan. Artinya ini adalah kita yang memiliki luang namun tidak mau hadir. Maka mudah-mudahan kumpul kita di majlis yang mulia ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Berselawat kita dengan berharap syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena satu-satunya pemilik syafaatul uzma adalah baginda Nabi. Jadi syafaat itu banyak. Ada syafaat Al-Quran, ya kan? Ada syafaat nanti bisa saja dari anak kita bisa memberikan syafaat kepada kita, atau dari yang lainnya dari murid-murid kita bisa saja memberikan syafaat kepada kita. Tapi syafaatul udma
hak prerogatif baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita masuk dalam neraka, sudah dijadwalkan, memang ada jadwal dan agendanya, tapi Nabi bisa saja dengan syafaatul uzma mengangkat kita dan neraka ke surga. Karena dalam satu waktu ada seorang umat Nabi, memang udah ditimbang amalnya. Ketika ditimbang, oh ternyata nih gedean amal jeleknya, diseretlah dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya ada satu sahabat lagi yang melihat bahwa posisi dia sedang diseret oleh malaikat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya lapor kepada baginda Nabi, wahai Rasul, aku melihat umatmu sedang diseret oleh malaikat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya Rasul bergegas untuk mencari orang tersebut. Siapa namanya? Si Fulan. Begitu diserat, langsung dihampiri Rasul. Ternyata betul dia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat. Akhirnya Rasul menahan, wahai para malaikat, tahan. Kata malaikat, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk itu, memasukkan ini orang ke dalam neraka. Dan dalam catatannya seperti itu. Akhirnya kata Rasul, ya sudah, begini saja, coba kita timbang lagi amalnya. Akhirnya ditimbang lagi amalnya. Ketika ditimbang amalnya ternyata benar, ternyata betul amalnya lebih gede yang jeleknya ketimbang yang buruk. Kata malaikat, tuh apa kata gue gitu. Kata malaikat kan gitu, ya kan Muhammad, lihat amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sesuatu. Dari apa? Sesuatu dari sakunya, bahasa kita ada kantong sakunya gitu. Diambillah saku sesuatu itu, kemudian dimasukkan ke dalam timbangan. Ketika dimasukkan ke dalam timbangan dengan izin Allah, biiznillah, timbangan tersebut jadi berbalik. Yang tadinya lebih gede, lebih berat, yang jelek, begitu Nabi Muhammad memasukkan sesuatu ke timbangan yang sebelah kanan, jadi berbalik. Timbangan kebaikan lebih banyak. Ini orang yang diseret malaikat bingung, kok bisa begitu? Akhirnya dia menghampiri Nabi, wahai Rasul, apa yang telah engkau masukkan ke dalam timbangan itu? Kata Nabi menjawab, wahai Fulan, yang aku masukkan ke dalam timbangan itu adalah solawatmu kepadaku. Nah, jadi berselawat kita itu gak bakal sia-sia. Makanya satu-satunya amal selawat, amal-amal ibadah yang luar biasa itu selawat sebetulnya. Karena selawat itu pasti diterima. Kalau yang lain kan bisa saja mardud, bisa saja tertolak, bisa saja latuk balu tidak diterima. Tapi selawat tidak. Selawat itu yakin disampaikan baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita wasilahnya kepada Nabi, pada kasihnya, dan tidak ada sesuatu yang tertolak dari selawat kita, gitu ya. Maka perbanyak kita selawat, terlebih kita di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya sudah kita memperbanyak selawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang tersebut tadi yang diseret malaikat akan dimasukkan ke dalam surga, diangkat kemudian masuk ke dalam surga, masukkan dalam neraka kemudian diangkat ke dalam surga. Dengan apa? Dengan wasilah selawat yang telah dibacakan ketika hidup di dunia. Ketika di dunia, selawat-selawatnya itu disimpan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada saatnya Rasul mengeluarkan selawat-selawat itu, dan pada saatnya Rasul memberikan selawat itu syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terbaik itu selawat. Nah, itu selawat ya. Nah, kemudian Al-Quran pun sama. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puasa sama, puasa kita akan datang kepada kita memberikan syafaat. Pun Al-Quran yang kita baca juga sama akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Yang kita baca dari Al-Quran tentunya akan terus disimpan, terpelihara di sana. Nah, kemudian sampai saatnya Al-Quran itu datang kepada kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena seyogyanya hidup kita di dunia tidak hanya memikirkan dunia 50, 60, 70, 80 lewat kita.
Namun apa? Namun ada yang lebih dahsyat lagi, yakni kehidupan berikutnya, ya, kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan kita di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita ngebahas apa? Membahas tentang doa ketika kita mendengar azan. Masih hafal? Masih ingat? Masih ya? Jadi man sami'an nida, siapa orang yang mendengar azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sebelum muadzin itu selesai, kita ambil apa? Tangan kita sambil seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita dan ada di posisi bawah lidah kita, sambil membaca kalimat marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Maka apa? Maka Allah akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah memberikan kelebihan kepada kita untuk dijauhi dari segala macam penyakit, terutama penyakit mata seperti kebutaan. Insyaallah kita terhindar dari penyakit buta, ya. Kemudian penyakit mata, ya, sifatnya yang tidak terlihat dan lain sebagainya. Rusaknya mata kita, insyaallah, ya. Biasakan, maka guru-guru kita, orang tua guru kita tuh begitu, lagi azan ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti saya lihat tuh dulu sebaris tuh orang tua ulu nih, kalau saya lagi zaman di kampung itu pada begini semua, itu baris kayak orang lomba gitu. Nah itu, nah, kita biasakan tuh. Dan redaksi lain-lain kalimatnya marhaban, kalimatnya apa? Marhaban bihabibika qurrati a'yun, qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih hafal kalimatnya? Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, Rasulullah. Saya teringat dulu waktu zaman masih aktif di pesantren, saya ngajar. Kalau ngajar di pesantren itu saya pas bertepatan waktu azan, habis maghrib, azan belum selesai ngaji. Jadi santri itu saya perintahin, ketika azan nih, musola ini masjid pada azan gitu, maka santri semua terdiam karena tidak ada aktivitas selain mendengar azan. Jadi apapun kegiatannya ketika mendengar azan berhenti, apapun aktivitas kita, ngaji berhenti dulu sampai selesai. Maka santri itu saya arahkan, dengarkan muadzin sampai betul mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita bareng membaca marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, bika ya Rasulullah. Sudah hafal ya? Ya, kita ulang lagi bareng yuk. Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, bika ya Rasulullah.
kalau lagi mendengar azan syahadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan pakai lagu marhaban nak panjangan ya, biasa baca aja marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, baca sebanyak tiga kali ya. Insyaallah Allah akan berikan pahala kepada kita beribu-ribu derajat, dan Allah mengampuni kepada kita beribu-ribu kesalahan, dan Allah akan menuntun kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau azan, mendengar azan, beda lagi kalimatnya. Apa kalimatnya? Marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Muadzin tuh, kita yang dengerin nih, muadzin nih, baca marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla. Tuh, sama ya. Allah akan mengangkat, rafa'allahu lahu alfi hasanatin. Allah mengangkat kepada kita beribu-ribu derajat dan mengampuni kita beribu-ribu dosa dengan mengucapkan marhaban bil qailina adla wa marhaban bis salawati wa ahla. Itu ya. Jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kita mulai, kita lanjutkan makro tahsin kita. Kita sampai pada ayat berapa? Sampai pada ayat lapatnya wa iza apa kali wa iza lakul ladzina ya wa iza lakul ladzina amanu qalu amanna, itu ya, betul ya. Baik, kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bisa dipakai lagu, bisa. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau di sana biasa pakai lagu, nggak apa-apa ya. Nah, tapi selintas tadi ada juga tuh selawatan anak yang baca alpiyah. Bener gitu ya, yang baca nazom
Nazam Alfiyah luar biasa tuh. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmadur Rabbillah khaira maliki, dengan nada-nada yang sekarang gitu ya. Nah, itu kitab alat itu tertinggi itu. Nah, jumlahnya 1000 bait. Ya, walaupun muqaddimah doang karena banyak di media sosial gitu ya. Baik, kita mulai dari yang kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika membaca waladdallin, kita sunnah membaca amin. Posisi imam sama, imam pun sunnah membaca amin berserta dengan jamaah. Ketika selesai membaca surah At-Tin, kita sunnah membaca Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sunnah membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik, kita lanjut ya makroknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sama. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا.
ya, seperti biasa. Matobi semua. Amanu mad badal sama panjangnya satu alif dua harokat. Pada qalu lu di situ ada bertemu dengan hamzah, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Panjangnya 2,5 alif ya sampai 5 harokat. Aman gunakan naknya satu alif dua harokat. Amanna jangan panjang-panjang. Amanna panjangan. Diulang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sama? Sampai pastikan gunahnya kena, gitu ya. Qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Syayatinihim di situ ada wakaf apa? Lam alif ya, lam alif. Nah, yang enak itu kalau ada wakaf lam alif itu kan harus mengulang kembali, betul ya? Harus mengulang kembali karena la adamul waqfi, tidak boleh berhenti di situ. Kalau kita mau berhenti, lanjutkan dulu di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, yang enak gitu. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim qalu, di qalu berhentinya, tidak di syayatinihim, gitu ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Sama? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. Syayati sin gede ya. Syayatinihim. Kemudian qalu. Qalu kalau kita berhenti di situ, lu-nya sama dengan na tuh. Amanna, panjangnya begitu. Qalu, enggak boleh qalu. Nah, kepanjangan. Tapi begitu dilanjutkan qalunya nanti panjang, mad jaiz munfasil. Karena kalau berhenti tidak mad jaiz munfasil ya. Tetap mad tabi'i. Gitu ya. Itu. Wa idza khalau ila syayati sin gede. Ila syayatinihim qalu. Diulang. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sama? Yang pertama inna, yang kedua innama. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bersama? Sudah baik ya. Sama qalu panjang inna, berarti mad jaiz munfasil. Inna bergunahkan. Ma'akum innama in sama gunakan nahnu mustahzi'un mad arid lis sukun. Kita lanjutkan ayatnya. Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan o. Allahu akbar, Allahu akbar. Sudah penyebutan lafzul jalalahnya salah. O. Tapi
Allahu akbar ru. Kalau mau dilanjutkan Allahu akbar Allahu akbar. Kalau mau diwakafkan Allahu akbar Allahu akbar. Kalimatnya dari A ya, bukan dari O. Lanjutkan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bersama. Allahu yastahzi'u. Zi ada ya, tapi iya-nya bukan mad ya. Iya di situ sebagai rumah-rumah saja, tempat hamzah seperti gitu. Gitu, yastahzi'u. Tapi orang kalau nulis yastahzi'u langsung hamzah. Kalau begitu mah udah aja hamzahnya enggak usah ditulis. Langsung ke iya-nya enggak usah ditulis, langsung ke hamzah. Salah. Karena proses hurufnya seperti itu. Ada hamzah, ada iya-nya. Kemudian digunakan untuk rumah-rumah hamzah, gitu ya. Yastahzi'u bihim. Nah, gitu. Jadi tidak boleh dibaca panjang yastahzi karena iya-nya pada dasarnya tidak ada, hanya tempat saja. Gitu ya. Dalam penulisan ada tetap. Gitu ya. Diulang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Bersama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, kita lanjutkan satu ayat lagi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Sama? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Ya, diulang. Ula tidak dibaca ula ya, sama kayak tadi itu ya. Ula tidak boleh. Ulaika sama mad wajib mutasil. Ilaika ulaika alladzina nashta sin gede ya. Nash sinnya nashtara wud dhalalata bil huda. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. sama. Ya, nash kayak ngegurak ayam, kalau ngegurak ayam, nggak lari dia, harus pakai sin gede tuh, ya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Sama. Ada wakaf di situ? Ada wakaf? Wakaf apa? Wakaf? Sod amalang. Betul? Sholat. Kalau wakaf sholat, wakaf apa teh? Al-waslu aula. Dilanjutkan lebih utama. Berhenti boleh, tapi dilanjutkan lebih utama. Gitu ya. Nah, kita mau wakaf saja ya. Kalau mau diulang, berarti dari ishtarawud dhalalata bil
ladzina ishtarau, asal katanya ishtarau sebetulnya. Ya, ishtarau dhalalata bil, kalau ashtarau salah tuh. Kalau ustarau salah lagi. Maka kita ketika mengulang harus tahu dulu kalimatnya. Ishtara yashtari. Jadi ishtarau asal katanya. Karena ada huruf nun depannya, maka enggak dibaca ladzina ishtarau, maka hamzah wasalnya dibuang. Nashtarau. Gitu ya. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Sama? فما ربحت Rabi ya. فما ربحت Tak mati menghadapi tak, maka tidak ada hamas, enggak boleh. فما ربحت Nah, dia pikir taknya mati. Betul, taknya mati tapi depannya tak lagi. Ya, kalau dalam idgham itu namanya idgham idgham mutamassilan gitu ya. Nun tak betul-betul tak gitu. Mim korom mim ya. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Bersama? ربحت تجارتهم وما كانوا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Bersama? Baik, kita ulang dari pertama. Ulang dari pertama ya, supaya baik. Tapi lagi-lagi gini, kalau kita baca Fatihah hukumnya wajib karena berkenaan rukun min arkanis sholat, rukun daripada rukun sholat. Artinya tidak boleh ada satu huruf pun yang salah. Ketika ada yang salah maka beresiko batal sholat kita. Nah, sekarang bicaranya tidak di Fatihah saja. Ada saja di takbirnya, takbiratul ihram termasuk rukun qauli. Ada juga membaca tahiyat. Membaca tahiyat tuh kita pelajari itu. Sama hukumnya dengan membaca Fatihah. Kita jangan sampai ketika lagi duduk tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu sama dengan Fatihah hukumnya. Satu tasdidnya saja yang hilang batal salat. Atau hurufnya salah juga sama batal. Kenapa? Karena rukun qauli. Maka nanti boleh kita baca bareng-bareng. Atau dianggapnya yang di rumah itu bawa bapak ngajinya kayak bocah. Ngajinya at-tahiyyatul gitu kan, mubarakatus. Karena gini, saya perhatikan juga kadang-kadang bocah itu bacanya juga salah lagi karena mengajarkannya salah. Saya pikir. Kenapa? Karena hukum membaca at-tahiyyat itu sama dengan baca Fatihah. Maka harus benar, harus betul, nggak boleh at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, kadang-kadang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawat, kan gitu ya, mubarakatus, padahal mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, nggak boleh salah. Assalamu alayka nggak boleh assalamu alayka ayyuhan, kayaknya panjang, nggak boleh tuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, yang ini disebut tahiyat sampai situ. Sampai
wa asyhadu anna Muhammadar, sampai situ tahiyat. Nah selanjutnya baru selawat gitu ya. Selawat pun sama, hukumnya sama membaca Fatihah, baca tahiyat, baca selawat, rukun, qauli, statusnya sama kedudukannya dengan membaca Fatihah. Harus benar, iya dong. Harus rapi, betul. Nggak ada yang boleh ada yang salah, iya. Tasdidnya nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh. Makanya dalam kitab Safinah itu, kitab yang kecil tapi unik, tapi pasti di pesantren itu yang dipelajari pertama oleh santri itu kitab itu, Safinah Najih, fikihnya gitu ya, fikihnya. Di sana dibaca ada pasal tasdidatut tahiyat. Tasdidnya tahiyat, artinya penting, berarti nggak boleh juga ente main-main baca tahiyat. Kenapa? Karena harus rapi. Karena tahiyat statusnya hukumnya sama dengan membaca Fatihah. Hurufnya harus bagus, tasdidnya juga harus pas, sama seperti Fatihah. Enggak apa-apa. Nanti kita coba juga tuh. Ya, baca tahiyat. Gitu ya. Ya, coba. Kita ulang lagi. Dari pertama. Dari wa idza laqul ladzina. Dari isti'adzah. Dari bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan bersama. Diulang lagi. Diulang 1 2 3. Baik, lanjutkan. Lanjutkan. Baik, lanjutkan. Nah, ulang kalimatnya. A, bukan O. A. 1 2 3. Baik, selanjutnya. Lanjutkan. Sudah baik, sudah bagus ya. Bacanya sudah rapi. Tinggal terus kita perlancar terus bacaan-bacaan kita sehingga bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Maka mudah-mudahan dengan kita kaji Al-Quran, maka semua kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Selain syafaat, pahalanya juga pahalanya gede. Bapak ngaji fikih, ustadznya memberikan ceramah, kita mendengarkan, maka kita dapat pahala dari mendengarkan. Tapi kalau ngaji Quran, pahalanya double. Satu, saya baca, bapak mendengarkan, bapak dapat pahala dari mendengarkan, saya dapat pahala dari membaca. Kemudian bergantian,
Jamaah semua baca, jamaah baca mendapatkan pahala, saya mendengarkan, saya pun mendapatkan pahala. Gitu enaknya gitu. Jadi ngaji tahsin Quran itu luar biasa. Pahalanya melebihi dari kajian-kajian yang lain. Kalau kajian lain kita nggak baca kan. Guru baca arkanus solati arkanus solati samaniyata asyara sab'ata asyara. Kitanya baca enggak kan gitu. Kita dengerin aja. Gitu kan. Maka kita mendapatkan pahala dari duduk dan mendengarkannya. Gitu. Tapi Al-Qur'an kita dapat pahala membacanya dan mendengarkannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim saja kita sudah mendapatkan berpuluh-puluh pahala. Kalau kita baca bismillah, berapa pahalanya? Bisa dihitung tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hurufnya berapa? Nah, hurufnya Bismillah tuh hurufnya berapa? 9. Bismillah itu hurufnya semuanya ada 19. Maka 19 kali 10. Nah, kan gitu. 19 kali 1 berarti sama dengan 19. 19-nya dikali lagi. Dikali berapa? Dikali 10. Maka sama dengan 190. Kita mendapatkan pahala 190 kali pahala. Cuman mengucapkan kalimat bismillah, bismillah saja. Itulah hebatnya Al-Qur'an. Maka orang yang sudah meninggal dunia kemudian dibacakan Quran, dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari dia mendengarkan bacaan Fatihah. Dia mendapatkan pahala dari dia mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca. Maka itulah Al-Qur'an dibacanya kita mendapatkan cahaya kelak di yaumil qiyamah, dan kita mendengarkannya pun kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah selesai taklim kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus menjadi ahlul Quran, terus istiqomah di dalam membaca Al-Quran, selain mengamalkannya, membacanya serta mentadabburi Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi perisai, menjadi pelindung kita untuk senantiasa menjadikan kita selamat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al
شفتي يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.